Amin. Mari sebelum kita mulai kita hampiri Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk sore hari ini, kami bersyukur Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melepaskan kasih-Mu, memulihkan kami, menyembuhkan luka kami. Sehingga setiap kami mengalami Tuhan pada sore hari ini. Tuhan malam hari ini bicara bagi kami. Hamba-Mu terbatas di dalam perkataan. Hamba-Mu terbatas oleh waktu. Tapi aku selalu bersyukur bahwa Roh Kudus dalam hidup kami tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh itu kami buka hati kami untuk mengizinkan Roh Kudus bicara. Bahkan melebihi kemampuan pikiran kami mengerti. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom semuanya. Saudara, selama 3 bulan ini, bulan Februari, Maret, dan April, kita sudah belajar tentang namanya kedewasaan, maturity. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, tapi saya banyak melihat dan banyak mendengar bahwa sepanjang 3 bulan ini begitu banyak jemaat Tuhan yang diproses Tuhan. Sepertinya yang tersembunyi itu keluar ya saudara ya. Saudara mungkin berpikir bahwa kayaknya saya udah sabar ya, ternyata masih pendekar saudara. Saya pikir mungkin saya rasanya sudah generous, ternyata tidak segenerous yang saya pikir. Dan saya merasakan seperti bahwa Tuhan itu kayak lagi nyabutin. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa aku akan merobohkan, mencabut. Ya, jadi selama 3 bulan ini sepertinya kayak itu dasar-dasar yang salah dilobohkan. Sesuatu yang gak benar kayak dicabuti. Tapi memasuki bulan Mei ini, Mei, Juni, Juli, itu berbicara intimasi. Tiba-tiba Roh Kudus itu berkata di hati saya sepanjang 3 bulan ini. Open your heart, buka hatimu. Punya teachable spirit, roh yang mau diajar. Punya teachable heart. Kenapa? Karena selama 3 bulan ini setelah dicabutin. Firman Tuhan bukan nyabutin, tapi Tuhan akan membangun ulang. Menabur. Supaya yang salah itu saudara mulai diselaraskan ya dengan Tuhan. Dan sepanjang bulan ini di tema keintiman kita sedang berbicara satu pesan yaitu the language of intimacy. Bahasa dari keintiman yaitu doa. Amin. Nah izinkan, saya gak berani khotbah ini kalau di luar, tapi izinkan karena saya di keluarga sendiri. Saya ingin menyampaikan apa yang firman Tuhan ini menabrak hati saya terlebih dahulu. Menghancurkan hati saya dulu. Dan biarlah terima pesan ini dengan sebuah kedewasaan. Amin. Saudara, satu kata yang hari-hari ini gak begitu populer. Itu adalah doa. Kalau ada namanya konser rohani. Orang berbondong-bondong datang. Apalagi kalau ada embel-embel artis rohani. Apalagi ditambah artis rohani dari negara yang terkenal, grup yang terkenal. Wah saudara, heran loh, harganya mahal, cari tiketnya susah, war tiket tetap loh mau bayar. Ya, bahkan ada calo yang jual lebih mahal, karena ini jarang banget nih datang. Bela-belain bayar, datang. Tapi kalau ada satu kata, konser doa. Nah bingung loh, udah gratis, gak perlu bayar, dikasih makan malam pula. Sepi saudara. Bahkan yang datang biasanya disuruh gembalanya, lu gak enak datang deh datang. Kenapa hal itu terjadi? Karena hari-hari ini banyak orang lebih menyukai suasana penyembahan, atmosphere of worship daripada namanya kehidupan doa saudara. Orang hari-hari ini lebih mengejar namanya experience daripada namanya intimacy. Jadi saya ulangi, hari ini banyak orang itu lebih menyukai suasana worship daripada kehidupan doa. Orang itu lebih mengejar experience, pengalaman daripada namanya intimacy. Padahal tahukah saudara, experience dan intimacy itu adalah 2 hal yang gak boleh kita pisahkan di dalam kehidupan orang yang percaya.
saudara perlu experience. Karena experience itu adalah saudara pintu masuk untuk kita lebih dalam lagi dengan Tuhan dalam namanya keintiman. Semangat kita untuk menyembah, passion kita untuk nyembah harusnya itu adalah sama dengan passion kita untuk berdoa. Amin. Kenapa? Karena gini, kita nggak bisa menyembah tanpa berdoa dan kita nggak bisa berdoa tanpa menyembah. Alkitab mencatat bahwa kebangunan rohani, nggak pernah ada kebangunan rohani yang lahir dari panggung. Tapi kebangunan rohani selalu lahir dari nyamannya mesbah doa. Pentakosta lahir bukan di KKR. Pentakosta lahir dalam ibadah doa, ruang doa. Murid-murid terima kuasa Roh Kudus ketika mereka bertekun bersama-sama di dalam doa. Pertanyaannya adalah begini, kenapa hari-hari ini doa itu gak populer? Kenapa generasi ini seolah-olah dalam tanda petik rasanya lebih suka nyembah daripada berdoa? Dalam tanda petik loh. Karena ternyata saudara saya mendapati kenapa doa tidak populer yang pertama begini. Karena hari-hari ini dunia membentuk kita untuk menyukai sesuatu yang instan. Teman-teman di zamannya Om asik, sadap. Handphone itu masih Nokia. Game masih tahu snack. Tahu ya. Gitu kan kalau bosan khotbah gitu. Om itu cuma bisa main game itu dari ular udah jadi naga. Ya tetap cuma satu itu loh. Beda zaman sekarang. Zaman sekarang tuh kan zaman scrolling. Zaman video pendek. Ya. Zaman apa lagi saudara? Zaman reels, zaman hiburan cepat. Semuanya serba instan cepat. Saudara gak suka, saudara tinggal skip. Lagu saudara gak suka tinggal skip. Pendeta yang khotbah di YouTube kurang bagus, saudara skip cari yang bagus. Semuanya entah untuk diri sendiri. Tapi doa membutuhkan waktu. Doa membutuhkan ketekunan. Doa itu hening. Doa itu sendirian. Dan saudara, doa itu gak langsung hasilnya terasa. Makanya dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Kata kamar, saya ingat Pastor Andi pernah bahas. Dalam bahasa aslinya itu artinya ruang tersembunyi, tempat pribadi, ruang yang sunyi. Artinya apa? Bahwa doa itu bukan pertunjukan publik saudara. Tetapi doa adalah tempat seseorang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan dengan keadaan sekarang, generasi ini terbiasa dengan namanya keramaian. Terbiasa dengan namanya notifikasi, stimulasi terus menerus, algoritma saudara. Sehingga apa? Keheningan hari ini menjadi begitu membosankan buat kita. Bahkan seringkali saya juga kalau mau khotbah saudara, padahal di rumah kan enak ya. Lebih suka duduk di kafe, pakai earphone sama Pastor Andi. Sambil ngetik, kenapa? Karena pengurapan lebih kenceng. Saya juga gak ngerti kenapa saudara. Apalagi dengar lagu jazz gitu kan, pakai segelas Americano, wah heaven terjadi. Sepertinya begitu saudara. Tapi tahukah, seringkali justru Tuhan bicara itu di dalam namanya keheningan. Nah, seringkali begini. Kita seringkali bertanya, kan Tuhan itu maha tahu. Saudara percaya Tuhan maha tahu enggak? Kalau Tuhan maha tahu, kenapa mesti doa? Loh, bahkan ada ayatnya, yuk buka-buka, kayaknya mukanya perlu ayat nih. Matius 6 ayat 8 dikatakan begini. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Seperti siapa? Seperti kalau baca ayat yang kelima, orang-orang yang berdoa seperti orang munafik. Dikatakan begini, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan bahkan sebelum kamu minta. Kata mengetahui ini saudara, dalam bahasa aslinya memiliki arti begini. Tahu dengan sempurna, lengkap, tidak kurang apapun. Wah, kurang apa lagi? Taunya lengkap, tidak kurang apapun, sempurna. Kalau saya tahu Pastor Andi, saya taunya terbatas.
Tapi tahukah saudara, Tuhan itu tahu hidupmu gak terbatas, betul enggak? Saudara duduk di tempat ini, pikiranmu tahu, masalahmu tahu, ekonomimu sedang hancur tahu, engkau sedang bergumul Tuhan tahu. Pertanyaannya kalau udah Tuhan tahu ngapain lagi kita doa? Saudara pernah berpikir enggak? Ngapain dong kita doa, Tuhan udah tahu kok. Bahkan kalau besok pun kita mengalami kejatuhan misalnya, kita bangkrut, kita apapun, Tuhan tahu enggak? Tahu. Pertanyaannya kenapa masih berdoa? Saya mau kasih satu gambaran yang saya berdoa mengubah kehidupan saudara. Siapa yang punya anak umur 5 tahun ada? Umur 5 tahun. Ada sebuah cerita, satu hari seorang bapak dengan anaknya umur 5 tahun dia pergi ke taman. Bapaknya duduk, anaknya lari-lari keliling taman. Sampai di satu titik, tiba-tiba anaknya yang lari-lari dia jongkok. Bapaknya bingung dong, kenapa jongkok, jatuh atau apa? Dia liatin. Oh ternyata anaknya lagi melihat ada sebuah kupu-kupu yang sangat besar dan sangat indah. Setelah puas melihat tiba-tiba anaknya berdiri, dia lari sama papanya. Dia mendekati papanya lalu dia bilang nih, Pa, Dedi, Papi. Papi tahu enggak? Tadi aku ketemu kupu-kupu. Saya mau tanya, papanya kira-kira jawab apa? Papanya gak mungkin jawab gini, Nak, papi udah lihat kamu ketemu kupu-kupu. Kira-kira gitu enggak? Enggak. Papinya akan pura-pura gak tahu. Dia akan bilang gini, oh kamu ketemu kupu-kupu ya nak. Wah saudara, anaknya lalu dengan semangat dia cerita. Papi tahu gak? Itu kupu-kupunya waduh gede banget. Aku tuh baru tahu sayapnya ternyata 2. Itu gambar lingkarannya bagus banget warna biru. Papanya akan jawab gini gak? Nah, papa udah pernah lihat. Kira-kira gitu enggak? Enggak. Papanya akan bilang gini. Oh gitu ya. Terus gimana? Terus gimana? Kamu perhatiin, kamu pegang gak? Saya tanya, kenapa bapaknya sudah tahu? Tapi bapaknya seolah-olah dia seperti gak tahu. Kenapa? Karena gini saudara, karena yang bapaknya cari bukan gini, gua udah tahu, enggak. Kenapa waktu anaknya kasih tahu informasi, meskipun papanya udah tahu, papanya pura-pura gak tahu karena gini. Papanya senang banget lihat ekspresi anaknya. Papanya senang banget lihat anaknya begitu exciting ngomong sama papanya. Papanya begitu bahagia karena gini, yang bapaknya inginkan itu namanya hubungan. Tahukah saudara, Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Bahkan sebelum kamu ngomong, Tuhan gak tiba-tiba waktu saudara doa, Tuhan aku lagi mau cerai. Tuhan lalu bilang gereng-gereng, aduh aku gak menduga nih bisa cerai nih padahal hamba Tuhan. Enggak. Tuhan tahu perekonomianmu. Tuhan tahu kegagalanmu. Tapi kenapa kita perlu doa? Karena gini, Tuhan bukan pengen informasi yang belum dia tahu dalam hidup kita. Tapi Tuhan pengen hubungan sama kita. Makanya saya suka banget Pastor Tim itu bilang, intimacy adalah the language of intimacy is prayer. Benar. Saudara tahu enggak hari-hari ini sulit sekali cari khotbah-khotbah tentang doa. Coba saudara cari di YouTube. Kalau ada khotbah doa, biasanya khotbah gini. Doa yang merubah gunung. Doa yang memindahkan lautan. Doa yang mencapai terobosan. Semuanya bicara siapa? Kita. Padahal doa yang sesungguhnya bukan bagaimana doa merubah gunung, memindahkan lautan, membelah masalahmu. Tapi doa yang sejati itu sebenarnya apa? Bicara apa? Hubungan. Keintiman. Makanya saudara dalam Matius pasal 6 dikatakan gini. Satu hari murid-murid itu berkata sama Tuhan, Tuhan gimana aku berdoa? Ajar kami berdoa. Tuhan tuh bilang dalam Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga dikuduskanlah namamu. Kata Yunani untuk Bapa itu adalah pater. Tuhan tuh gak bilang gini, nama bagi Tuhan itu berbicara bukan hanya sekedar nama. Nama itu menunjukkan karakternya.
Amin saudara. Jehovah Rafa, Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Adonai, Elohim, pencipta, Tuhan perkasa. Dan yang luar biasa gini, waktu Tuhan bilang gini, ajar kami berdoa. Tuhan gak bilang begini, Tuhan yang perkasa. Tuhan kami yang perkasa. Tuhan juga gak bilang gini, Allah pencipta langit yang perkasa. Enggak. Tuhan pakai satu kata, apa? Bapa. Kata Bapa ini selalu ditulis dengan dua. Abba dan Pater. Saudara tahu gak ini kenapa ditulis dua? Karena gini, Abba dan Pater itu bahasa relasional. Dimana bukan hanya relasional tetapi begini. Relasional dimana ada rasa hormat dan takut akan dia. Jadi bukan sahabat saudara, tapi Bapa dimana gini. Punya hubungan yang dekat. Tapi sekaligus dia Tuhan yang besar. Sekaligus dia hakim yang agung. Artinya apa? Kita intim dengan Tuhan tapi gak sembarangan. Kita intim dengan Tuhan tapi kita punya rasa takut akan dia. Ini saudara. Dan saudara tahu kenapa hari-hari ini gereja doa itu menjadi sesuatu yang gak populer. Karena begini. Orang lebih banyak mengejar pengalaman daripada hubungan. Worship itu memberikan pengalaman, experience, suasana, emosi, semangat. Itu enggak salah, harus. Tapi jangan berhenti di pengalaman. Tapi harus masuk lebih dalam experience akan membawa kita dalam keintiman. Saya kasih contoh diri saya lah. Supaya aman sama istri saya. Aduh, cintaku padamu, I love you. Ketawa nih baru menikah. Coba saya tanya yang pacaran. Waktu pertama kali pegang pacarmu. Ada perasaan apa? Getar enggak? Masih getar enggak? Waktu dipegangkan, aduh nyetrum. Betul enggak? Tapi pertanyaannya begini. Apakah pacaran buat nyetrum tiap hari? Sorry ya saudara, saya harus kasih satu kenyataan yang mungkin yang kalian lagi pacaran gak suka. Setrumnya hilang loh. Betul. Udah menikah saudara. Setrumnya udah gak kayak dulu. Mana nih gue gini-gini gak nyetrum-nyetrum. Kenapa? Karena begini. Tujuan daripada pacaran itu saudara membina hubungan itu bukan nyetrum. Tapi nyetrum itu seperti langkah awal dimana gini. Saya ngapain dong lu terus nyetrum-nyetruman udah kawin 27 tahun. Kan bukan buat itu tujuan membina keluarga. Bukan setrumnya tapi apa? Untuk kenal intim. Amin saudara. Jadi kita perlu hadirat Tuhan, perlu dilawat Tuhan, perlu dijamah. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan kejar cuman experience. Jangan kejar cuma sekedar atmosfer, perlu. Tapi jadikan pengalaman itu adalah jalan untuk kamu lebih dalam dengan Tuhan. Jadi dalam budaya orang Israel, penyembahan sejati itu gak bisa dipisahkan dengan kehidupan doa. Mesbah doa dan penyembahan itu selalu berjalan bersamaan. Makanya Yesus itu gak cuma ngajar murid-muridnya nyembah saja. Tapi Tuhan Yesus juga ngajar murid-muridnya berdoa. Amin. Dan kenapa seringkali doa gak populer? Karena yang ketiga, doa itu tidak selalu memberikan sensasi. Tapi tahukah doa itu esensi. Amin saudara. Nah, orang modern itu seringkali kita selalu mengejar yang namanya terasa. Seperti tadi, sukanya setrum-setrum, gemeter-gemeter gak salah. Tapi tahukah iman tidak dibangun hanya didasarkan namanya perasaan saja. Roma 1 ayat 17b berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Nah bahasa aslinya iman itu bukan cuman iman, bukan cuman percaya, tetapi namanya kesetiaan dan ketekunan. Jadi iman itu bukan hanya merasakan Tuhan. Tapi iman adalah tetap mencari Tuhan walaupun kita gak merasakan apa-apa. Amin saudara. Ketika meskipun kamu nyembah, kamu gak rasakan apapun. Iman itu akan berkata, aku akan tetap mencari Tuhan.
Meskipun hatiku gak rasakan apa-apa. Itu iman. Tapi saya akan masuk ke poin yang keempat. Nah ini poin keempat ini saya kayak dihantam Tuhan saudara. Tiba-tiba Tuhan tuh bilang, kenapa doa itu gak populer? Karena begini, karena gereja zaman ini kadang lebih suka membangun panggung daripada mesbah. Hari ini gereja seringkali sangat kuat di dalam lighting, sound system, branding, event, performance. Itu gak ada yang salah, itu baik. Tapi tahukah saudara hari ini gereja kehilangan namanya doa. Gereja kehilangan namanya ketekunan rohani. Gereja kehilangan namanya pembentukan karakter. Dan ada satu kata yang Roh Kudus bisikan di hati saya menghantam hidup saya. Roh Kudus bilang gini, membangun panggung bisa dengan uang. Selama kita punya uang, saudara bisa beli sound system yang terbaik. Saudara bisa beli lighting yang terbaik. Saudara bisa bangun gereja yang terbaik. Tapi tiba-tiba Roh Kudus tuh bilang ini, tapi membangun mesbah, kenapa gereja tuh sulit dan gak suka bangun mesbah? Karena untuk bangun mesbah gak bisa dengan uang. Mesbah itu harus dibangun dengan apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Makanya saudara harus tanya sama dirimu, panggung menciptakan konsumerisme. Makanya kalau saudara datang ke tempat ini, saudara dengan mental konsumen. Waktu saudara duduk di gereja, yang saudara tanyakan gini, apa yang saya bisa dapatkan dari Tuhan? Makanya kalau saudara duduk, penyembahannya kurang ngangkat, saudara akan bilang gini, bro hari ini WL-nya kurang urapan. Penyembahannya nggak ngangkat tuh, musiknya kurang profesional. Apalagi itu pembicaranya, lucu kagak, isinya juga kagak ada. Saudara kenapa berkata begitu? Karena saudara mentalnya konsumen. Seperti saudara datang ke konser, gua bayar apa yang gua dapatkan. Tapi begini saudara, kalau saudara tahu gereja ini bukan panggung, tapi gereja ini adalah altar yang saudara bangun, saudara akan beda. Saudara datang ke tempat ini bukan mental konsumer untuk dapatkan sesuatu, tapi saudara begini, altar itu tempat persembahkan. Artinya apa? Saudara datang duduk, saudara punya mentalnya segini. Apa yang hari ini saya bisa berikan sama Tuhan? Mungkin WL-nya masih muda, WL-nya kurang pengalaman mungkin. Lagunya nadanya fals. Tapi kalau orang yang punya mentalnya saudara, mempersembahkan hidup ini. Tuhan, persembahanku tidak ditentukan oleh seberapa bagusnya lagu yang dinyanyikan. Tidak ditentukan oleh seberapa bagusnya khotbah. Tapi aku persembahkan karena aku mempersembahkan persembahan yang hidup buat Tuhan. Makanya firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 13 dikatakan begini. Rumahku akan disebut rumah doa, tahu semua ya. Bukan rumah pertunjukan, bukan rumah hiburan, bukan rumah performance, bukan rumah show. Tapi disebut rumah doa. Artinya gereja hari-hari ini harus kembali menjadi altar doa. Bukan hanya sekedar event. Saudara tahu gak tiap ibadah datang ke sini. Saudara bukan sedang menghadiri sebuah event ibadah. Tapi saudara sedang datang bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Mempersembahkan hidup di altar yang kudus. Oleh karena itu saya sangat percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan kembali satu generasi yang lapar akan hadirat Tuhan. Saudara tahu gak yang tadi saya sebutkan, itu berdasarkan survei. Tiba-tiba Roh Kudus tuh ngomong, coba kamu cari tahu survei, apa perbedaan antara konser dan doa. Dan tahu dari hasil survei itu, banyak orang hari-hari ini mulai sadar. Ternyata konser tidak menyembuhkan hati. Hiburan tidak bisa memberikan damai sejahtera. Dan keramaian tidak bisa menggantikan keintiman dengan Tuhan. Sehingga Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oke, di ibadah 1, 2, 3 saya nggak ada. Oke, perhatikan soal lihat saya. Soal nanti baca
doa Tuhan Yesus. Ya, doa Tuhan Yesus itu dikatakan begini, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Saudara perhatikan, ada 9 kali kata kami. Tuhan gak bilang begini, Bapakku, enggak. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Gak ada kata yang gini, berikan makananku yang secukupnya, enggak ada. 9 kali ada kata kami. Kalau Tuhan ngomong sekali, itu penting. Kalau Tuhan ngomong 2 kali, saudara lebih baik dengerin. Kalau Tuhan ngomong 3 kali, artinya saudara wajib. Kalau Tuhan ngomong 9 kali, artinya apa? Kalau saudara gak denger, kelewatan. Artinya apa? Saudara doa, itu gak pernah buat dirimu sendiri. Doa itu selalu, makanya saudara perlu namanya komunitas. Saudara perlu komunitas. Karena kenapa? Doa itu bukan buat dirimu. Makanya dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Saya akan tutup gini. Oleh karena itu saya percaya slide yang terakhir. Tuhan sedang memanggil gereja. Gereja bukan tempat, tapi kita sendiri. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memanggil gereja untuk kembali. Dari panggung kepada mezbah. Dari keramaian kepada ruang doa. Dari sekadar experience menjadi intimacy. Kemarin nih Grow Shipper baru retret ya. Ada satu kata-kata yang saya senang banget Pastor Joshua Hartona bilang begini. Hari-hari ini kegerakan Tuhan itu seperti pendulum dia bilang. Sekarang dia bilang bahwa kebangunan rohani, penyembahan tidak hanya terjadi di stadium, tapi sedang Tuhan pindahkan kebangunan rohani dan penyembahan di your living room. Wah, saya bilang yes. Di rumahmu, di tempat kamu ngobrol di rumah. Di situ akan ada penyembahan, di situ akan ada kebangunan rohani, di situ akan ada pemulihan. Karena saya percaya ini waktunya kita merubah hati kita sama Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah statement gini. Worship bisa membawa kita menikmati hadirat Tuhan. Tapi doa membuat kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Makanya dua-duanya gak bisa dipisahkan. Jadilah generasi yang menyembah, tapi sekaligus jadilah generasi yang berdoa. Jadilah orang yang menyukai penyembahan, tapi juga sekaligus passionmu kepada doa. Itu harus sama. Amin. Mari kita bangkit berdiri.